Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, yang terhormat kepada Ibu dosen mata kuliah Sosiologi Pendidikan Bu Devi Dahlian Nurdiana MSI yang sangat kami hormati dan sangat kami cintai. Kami dari kelompok 1 ingin mereview materi kami yang berjudul Sekolah Sosialisasi Anak dan Keluarga, yang mana materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Ilmiah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmiah, saya dari kelompok 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang sosialisasi. Dalam sosiologi pendidikan, istilah sosialisasi merupakan proses alamiah yang membimbing individu untuk mempelajari, memahami, dan mempraktekkan nilai-nilai, norma-norma pengetahuan, serta keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Sosialisasi memiliki organ yang begitu kuat terhadap ketergantungan pendidikan bagi individu sebagai anggota masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. 3 cara sosialisasi dalam upaya membentuk suatu tingkah laku, Bloom dan Selnick dalam Ahmadi 1991. 1. Self-image atau bayangan diri. Bayangan diri ini timbul setelah ia memperhatikan cara orang lain memandang dan memperlakukan seseorang. Hal itu bisa timbul akibat penilaian orang lain yang terus-menerus memberikan gambaran. 2. Dalam sosialisasi juga membentuk kedirian yang idealis orang bersangkutan untuk mengetahui dengan pasti apa-apa yang harus dilakukan agar dapat memperoleh pujian dan rasa cinta dari orang lain. 3. Membangun suatu ego sebagai fungsi pengontrol yang integratif dalam diri seseorang. Ego bisa disamakan dengan hati nurani. Kenalkan, nama saya Siti Nurainia, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, di mana saya akan menjelaskan mengenai teori sosialisasi. Teori sosialisasi itu ada 3. Yang pertama, teori sosialisasi pasif. Menurut Talcott Person, ialah proses sosialisasi merupakan bagian dari perspektif fungsionalisme, di mana sosialisasi itu seperti proses belajar mengajar yang berlangsung secara terus-menerus selama hidup. Namun, proses yang paling dramatis dikaitkan dengan anak didiknya itu sendiri. Yang kedua, teori sosialisasi aktif menurut George Herbert Mead, yang mana manusia tidak saja merespon nilai-nilai baru, tetapi dia juga menciptakan peranannya dalam kondisi material di mana ia hidup agar bisa sukses merespon hal-hal baru. Kondisi ini hanya bisa dibetulkan melalui proses interaksi dengan orang lain. Sedangkan teori sosialisasi radikal menurut Antonio Gramsci ialah sosialisasi yang berlangsung dalam masyarakat yang berlapis-lapis. Konsep ini mengacu pada hegemoni Gramsci yang mengemukakan bahwa kemampuan kelompok dominan selalu berusaha untuk mempertahankan statusnya, kemudian mensosialisasikan nilai-nilainya kepada orang lain. Saya Lydia Rusdiana, saya dari kelompok 1 dan saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Ilmiah. Menurut teori evolusi Darwin tentang adaptasi, hanya organisme yang berhasil menyesuaikan diri terhadap lingkungan fisiknya sajalah yang tetap hidup. Contoh, di daerah dingin manusia akan menggunakan baju yang tebal untuk menghangatkan badannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkah laku manusia itu merupakan penyesuaian diri terhadap tuntunan lingkungan fisik. Namun, karena manusia hidup dalam masyarakat, maka tidak hanya penyesuaian secara fisik saja, tetapi juga penyesuaian diri terhadap tuntunan dan tekanan sosial dari luar yang disebut dengan adjustments.
yang kemudian disebut dengan tuntunan internal dan eksternal, sehingga dibutuhkan sebuah penyesuaian diri yang lebih manusia terhadap lingkungan yang ada di luarnya. Proses penyesuaian diri tersebut ada 3. Yang pertama, tahap akomodasi. Rangkaian penyesuaian diri individu untuk mengubah atau menahan impuls-impuls dalam dirinya. Dalam tahap ini, individu berusaha menahan diri dan menerima cara hidup atau budaya masyarakatnya. Yang kedua, tahap asimilasi merupakan proses perpaduan akibat interaksi titik ekstrim antara kepentingan individu dengan kondisi-kondisi lingkungannya, sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang benar-benar baru dari proses awal. Yang ketiga, tahap integrasi. Rangkaian upaya sistematik dari seseorang individu untuk mengorganisasikan hasil-hasil integrasi mutualitis antara kepentingan-kepentingan tersebut ke dalam suatu konteks kepribadian yang selaras dengan lingkungan luarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin melanjutkan dari teman kami di poin D, yaitu perkembangan fungsi dan peranan keluarga. Perkembangan fungsi dan peranan keluarga itu ada 3 poin. Yang pertama yaitu fungsi biologis. Fungsi biologis adalah suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan di dalam keluarga. Yang kedua yaitu fungsi afeksi. Fungsi afeksi adalah keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu, mempersiapkan anggota keluarganya. Yang ketiga yaitu fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi adalah sebuah proses penamaan atau kebiasaan atau nilai dari aturan dari satu generasi ke generasi lainnya. Dari fungsi sosial di atas mengalami perkembangan. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan adalah mengembangkan pengetahuan, kemampuan membentuk watak kepribadian. Yang kedua yaitu fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi adalah ajang di mana seorang yang berbakat memperlihatkan hasil seninya. Yang ketiga ialah fungsi keagamaan. Fungsi keagamaan adalah memajukan, mempertahankan perilaku moral. Sedangkan yang terakhir yaitu fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan adalah keluarga mampu menjadi tempat anggota keluarganya aman dan tentram. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas poin D, keluarga dan sosialisasi. A. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. B. Merupakan lingkungan utama karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga. C. Tugas utamanya sebagai peletak dasar bagi pendidik akhlak dan pandangan hidup keagamaan. D. Sehingga sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi daripada kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita masih mahasiswa yang mana masih banyak kurangnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.